Salam damai, Shalom. Kita teruskan dengan kitab Kejadian bab 49 dengan judul Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu,
yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan. Anaknya Israel ada 12. Itu yang laki-laki ya. Ada satu lagi yang perempuan namanya Dina. Jadi yang perempuan itu tidak dianggap, tidak dihitung, tidak diperhitungkan ya. Yang diperhitungkan itu hanya anak laki-laki ya. Waktu itu seperti itu ya. Budayanya waktu itu ya. Jadi ya harus disesuaikan ya. Kalau Yakub lahir pada saat ini ya, yang perempuan juga diperhitungkan ya. Karena Tuhan Yesus sudah hadir ya. Waktu itu Tuhan Yesus masih di surga ya, dalam wujud roh ya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya, ada di surga ya, belum datang, belum menebus dosa manusia ya. Jadi image-nya masih image laki-laki, patriark. Jadi anaknya yang perempuan tidak diperhitungkan. Jadi yang laki ada 12, mulai dari Ruben, kemudian ada Simeon dan Lewi, kemudian Yehuda, kemudian Sebulon, Isakar, Dan, Gad, Asher, Naftali, Yusuf, serta terakhir Benyamin. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ya, Yehuda ini ya, yang nomor 3 ya. Yehuda itu jadi Yahudi ya. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, dan seterusnya ini ya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yehuda ya, suku Yahudi. Jadi di sini kelihatan ya, seperti sekarang ya, orang Israel itu digambarkan sebagai singa yang menerkam ya. Singa yang menerkam dengan yang menekan tengkuk musuhnya. Itulah ya, sampai sekarang ini ya, keturunannya Yehuda. Jadi ada banyak keturunannya. Ada 12 suku Israel. Tempatnya ada tempat mereka masing-masing. Jadi tempat-tempat mereka itu ada ya, di sekitar ini dibagi-bagi ya, tanah Kanaan ini. Ini adalah tempat-tempatnya suku Israel, suku-suku Yakub. Ada 12. Ada Moab, ada ini Sidon. Ini perbatasan dengan Sidon ini udah ini dibagi-bagi jadi 12 suku Israel. Ya memang tanah ini diberikan Tuhan kepada anak-anaknya Yakub atau anak-anaknya Israel. Ya kadang ya anak-anaknya Israel atau Yakub itu ya ada juga yang keras. Jadi karena keras kadang meninggalkan Tuhan, jadi mereka diusir oleh Tuhan. Ketika mereka diusir dari tanah Kanaan, orang lain di sekitar ini masuk ke dalamnya dan mengklaim sebagai tanah milik mereka. Ya itulah makanya kadang-kadang kalau ada tanah nganggur, tiba-tiba ada penghuni liar,
sudah bertahun-tahun, ya penghuni liar itu akan susah diusir ya, menganggapnya itu tanah saya sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratusan tahun. Dan ketika diusir gak mau ya, padahal mereka sudah tinggal gratis di situ selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun tinggal di situ gratis. Mestinya bayar ya, namanya bukan tanah milik ya, bayar mestinya ya. Ini sudah dikasih gratis, tidak ditagih, suruh bayar, tinggal di situ. Malah mengklaim ini tanah saya. Ya sampai sekarang ya jadi berebut. Padahal Israel memang di sini nih memang diberikan Tuhan kepada keturunan dari Ishak, Abraham, Ishak, Yakub. Yakub itu Israel. Keturunan dari Israel ini diberikan kepada keturunannya Israel, dikatakan untuk selama-lamanya. Ya sudahlah ya, jangan melawan Tuhan lah. Kalau melawan Tuhan itu ya repot juga ya. Padahal di sini masih banyak, masih luas tanahnya nih ya, dekat Yordania, Arab Saudi ini masih luas ya. Ya bekerja sama dengan Israel ya, minta bantuan. Oke lah, kami berikan tanah di sini dekat Arab Saudi ini banyak luas, tetapi kami diberikan teknologi supaya bisa menghijaukan padang rumput yang gersang ini menjadi hijau. Ya Israel punya teknologi itu. Ya bekerja sama saja ya, supaya bisa menghijaukan kembali ini tanah gersang ini ya. Ini kan dikirimkan air melalui Israel ke sini, lalu dikelola. Ini jadi bagus, jadi damai. Seperti itu mestinya ya. Sampai sekarang ini ya. Jadi mesti seperti itu. Jadi ini Yakub atau Israel itu mengatakan apa yang akan terjadi kepada anak-anaknya ini ya. Datanglah berkumpul supaya ku beritakan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi sudah dinubuatkan. Nah, ini Ruben ini orang yang meniduri gundi ayahnya ya. Jadi Ruben ini dikatakan sebagai telah menaiki tempat tidur ayahmu ya, karena Ruben meniduri gundi ayahnya ya. Itu tidak benar, tidak suci dan sebagainya ya. Makanya engkau tidak lagi yang menjadi utama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, meniduri gundi ada ayahnya ya. Itulah Ruben. Simeon dan Lewi ini mereka sangat keras ya, perang. Senjata mereka ialah alat kekerasan ya. Waktu itu membantai suku-suku yang meniduri adik mereka ya. Lalu dibantai oleh mereka ini, oleh Simeon, Lewi. Kemudian ada lagi ya, ini tadi Yehuda sudah. Kemudian ada Zebulon. Zebulon akan diam di tepi pantai laut dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Jadi Zebulon itu tinggal dekat laut, batasnya dengan Sidon. Di mana itu Sidon? Ini dia Sidon, batasnya di sini ya, sampai sini ya. Dari sini sampai pinggir laut nih Zebulon. Tanah diberikan ke Zebulon. Zebulon akan tinggal di tepi laut. Akan diam di tepi laut. Isakar, keledai seperti keledai yang kuat. Ya, Isakar sangat populer ya, kurang terkenal. Lalu namanya Dan, bukan N tapi Dan. Kemudian Gad, Asher, Naftali. Lalu Yusuf. Ya, Yusuf ini anak Israel atau Yakub dari istri Rahel, istri yang disayangi. Termasuk juga Benjamin, anak terakhir, anak paling bungsu Benjamin. Nah, itulah anak-anak Yakub. Dan Yakub atau Israel sudah mengatakan apa yang akan terjadi kepada mereka nanti sampai sekarang ini dan juga untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga
berbagi pencerahan dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Yakub mati ya, di perikop berikutnya dari kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.